201,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat panah sekalian, ketemu lagi dengan saya Kang Ujang, salam memanah. Oke, ini lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Masih bahas tentang busur Shafat ini. Kemarin kita sudah review tipis-tipis dari penampilannya, terus test shoot, terus experience, vibrasi, shock dan sebagainya. Nah, sekarang kali ini saya mau ngetes speednya. Jadi kecepatan lesatannya seperti apa. Nanti kalau di akhir, kalau misal memang cukup waktunya, nanti kita coba masukkan dari hasil FPS-nya. Nanti kita masukkan ke rumus untuk melihat efisiensi lentingannya ya. Efisiensi lesatannya seperti apa ya. Oke, sekarang kita coba. Saya mau pakai ini busur Shafat 45 fps, busurnya Mbak Beza Nur busur sama yang seperti dipakai oleh Mbak Beza Nur Ahan ya. Saya pakai Aero karbon spine 350, beratnya 24 gram. Oke, kita coba langsung saja ya. Kita pakai krononya ini sudah saya setting fps. Kita coba nanti hasil lesatannya berapa feet per second. Oke, bismillah. Kelihatan ya. ...194,1. Cuma kayaknya draw saya masih belum maksimal. Tadi mungkin 27-an ya. Coba saya draw lagi sampai 29. Saya makskan aja bawah telinga. Kita coba. Kita coba ini, kita draw sampai 29 ya. Bismillah. ...192,8. Masih belum maksimal. Coba lagi. Bismillah. Coba lagi ya. Satu kali lagi. Ini coba saya paskan drawnya di 29. Bismillah. Nah, 201,3. Ini 29 ya. 29 in. Saya coba lagi. Oke. Saya coba lagi draw di 29 in. Bismillah. ...189,9. Beda-beda hasilnya ya. Saya masih belum puas, satu kali lagi ya. Satu kali lagi, hasilnya masih belum stabil. Bismillah. ...178,4. Masih beda-beda hasilnya ya. Oke, tapi ini dari hasil sekian banyak percobaan tadi, ketemu tadi beberapa kali di 190-an ya. Terus sempat yang ketiga tadi 201 lebih.
apa namanya, FPS-nya. Jadi kita ambil rata-rata aja ya, kita ambil rata-rata aja ya, saya anggap aja sekitar 195an atau 196 lah, sekitar gitulah ya, FPS gitu ya. Ya terlepas dari itu, kenapa nilainya beda-beda, banyak faktor, mungkin draw saya yang belum konsisten, atau faktor pencahayaan juga bisa, karena chronograph ini kan pakai sinar infrared ya, yang sensitif terhadap cahaya. Jadi hasil FPS itu tidak bisa jadikan patokan mutlak ya, kita apa namanya, sebagai pendekatan saja. Tapi intinya bukan speed itu bukan faktor utama. Jadi intinya saya sering bikin video-video tentang chrono speed ya, speed test gitu ya. Cuma sekali lagi bahwa speed itu bukan satu-satunya faktor yang membuat busur itu bagus atau tidak. Banyak faktor yang lain. Speed itu hanya salah satu, dan speed itu dipengaruhi oleh banyak faktor juga gitu. Busur yang sama di draw atau pemanah yang sama sekalipun, tapi ngedrawnya beda, rilisnya beda, itu hasil speednya juga bisa beda gitu ya. Jadi banyak faktor, kita nggak bisa jadikan acuan patokan oh speednya segini, belum tentu. Beda archer yang nembak nanti juga beda lagi hasil speednya. Tapi salah satu tujuan atau istilahnya apa namanya, goal kita dalam memanah ini kan akurasi gitu ya. Jadi speed itu hanya untuk mengukur oh kira-kira pelentingannya ini bisa melontarkan anak panah itu bisa jauh apa enggak lah, semacam itu saja parameternya. Tapi ini juga speed itu enggak pengaruh sama akurasi juga gitu. Busur yang speednya tinggi akurasinya bagus belum tentu gitu kan ya. Semua itu banyak faktornya, tergantung teknik, tergantung archernya, tergantung banyak hal gitu ya. Cuma speed ini hanya untuk evaluasi bahwa oh busur ini punya lentingan atau daya lontar yang kuat, gitu saja. Masalah akurasi, kestabilan dan lain sebagainya itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi ini sekalian edukasi ya. Jadi bukan kok oh tinggi-tinggian speed, yang speednya paling cepat itu adalah busur yang paling bagus, ya enggak gitu juga ya. Jadi faktor speed itu cuma kita salah satu faktor atau variabel kita untuk evaluasi bahwa oh busur kita ini lentingannya bagus gitu, lontarannya bagus. Artinya apa? Jangkauannya mungkin bisa lebih jauh gitu. Kalau yang lentingannya rendah gitu ya, lesatannya rendah, ya mungkin dipakai jarak jauh sudah powernya habis, gitu aja. Jadi nggak ada faktor oh kalau lentingannya rendah busurnya berarti jelek, nggak juga. Kalau kita pakai di jarak pendek juga nggak masalah, nggak ada isu gitu ya. Jadi speed itu bukan satu-satunya faktor, itu catatan gitu. Cuma hanya sekedar bahan evaluasi kita untuk mengetahui busur kita ini lontarannya masih bagus apa enggak, lontarannya lesatannya itu bagus atau tidak, speednya berapa, gitu saja. Jadi nggak ada maksudkan membandingkan oh busur ini lebih bagus dari yang itu. Kalau hanya dari lontaran itu nggak bisa jadi patokan. Jadi faktornya banyak sekali ya, kayak kemarin ada draw experience, ada shooting experience, ada vibration, ada hand shock, ada akurasi, konsistensi dan lain sebagainya. Terus draw experience lembut atau tidak, keras apa tidak gitu ya, mudah untuk dibuat aiming atau tidak, genggamannya seperti apa, banyak sekali faktornya. Jadi sekali lagi speed itu cuma salah satu variabel saja. Oke ya. Jadi ini tadi hasilnya, speednya di kisaran 196 lah segitu ya. Jadi ya ini hasilnya juga akan beda kalau yang ngetes beda. Jadi hanya sebagai referensi saja gitu ya. Dan ini tidak mutlak, subjektif, artinya saya sendiri andai kata nyoba lagi belum tentu hasilnya seperti ini. Nah, belum tentu nilainya sama seperti itu. Jadi
setiap kali nyoba itu nanti faktornya hasilnya juga tidak, tapi kurang lebih kisarannya segitu, gitu aja lah. Oke ya. Jadi kisarannya seperti itu. Nah, nanti coba saya masukkan angka-angka tadi ya di halaman akhir. Nanti akan coba saya masukkan ke rumus yang kemarin di-share teman-teman di grup Panahan. Itu ada rumus untuk ngitung efisiensi lentingan suatu busur. Jadi lentingannya itu berapa persen dan daya yang loss itu berapa persen, yang disalurkan ke Aero itu berapa persen. Itu nanti coba kita masukkan ya, dari hasil-hasil tadi kita masukkan, nanti ketemu busur ini kira-kira atau kisaran dari efisiensi lesatannya seberapa, nanti saya tampilkan di akhir video. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.